Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asal Usul Channel. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan mencari rezekinya. Bagi yang baru menemukan di Asal Usul Channel, dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Setelah berakhirnya wabah epidemik ini, maka akan muncul gejala alam dan kejadian alam berikutnya di dunia ini. Di antara kejadian alam dan sebelum datangnya Dajjal, adalah akan tampil sosok seorang laki-laki dari kalangan bangsawan yang memiliki kecerdasan, kesolehan, dan keluhuran budi yang luar biasa, masih garis keturunan dari Majapahit dan Mataram. Beliau adalah seorang yang beriman dan alim, berilmu, jujur dan soleh, akan memimpin bumi Nusantara ini selama beberapa puluh tahun. Pada masa itu adalah babak baru pertama peradaban Indonesia. Karena masa itulah yang dikatakan masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini. Satrio Piningit, atau juga disebut adalah seorang yang berkarakter satria apokaliptik Jawa, dari Jongko Joyoboyo, yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara, dan memerintah dunia, khususnya wilayah dunia Asia. Menurut saya, pada diri Satrio Piningit, terkumpul sifat dan karakter dari para leluhurnya yang telah mengalir darah sang pemimpin, sang pejuang dan sang senopati panglima perang. Beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono V sebagai seorang pemimpin dan pejuang yang ahli strategi perang. Beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Sultan Agung, seorang pemimpin yang tegas dan pejuang gagah berani. Serta memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Panembahan Senopati, seorang pemimpin yang berharisma dan berwibawa. Selain itu, memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Kanjeng Raden Patah, seorang pemimpin yang soleh, adil dan bijaksana. Karakternya mirip seperti leluhurnya Patih Gajah Mada Majapahit, seorang pemimpin yang disegani dan memiliki kekuasaan yang luas. Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik nol terendah, yaitu didahului dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar di mana-mana, huru-hara, keos, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Satrio Piningit bakal muncul jikalau kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan dan kesemrawutan dalam tatanan ekonomi dan politik, dan sudah rusaknya pada tatanan pemerintahan yang berdampak di berbagai kehidupan. Dan apakah kejadian-kejadian tersebut di atas sudah kita alami? Kalau sudah kita alami, maka sebentar lagi kemunculannya Satria Piningit yang bergelar Cakraningrat, didampingi bersama permaisurinya nanti, yang akan memimpin seluruh kerajaan di bumi Nusantara yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas NKRI, Sabang sampai Merauke, tapi lebih luas sampai seluruh wilayah Asia Tenggara. Kehadiran beliau sebagai seorang khalifah di muka bumi Nusantara diakui oleh seluruh manusia, seluruh kerajaan dan seluruh bangsa jin sebagai pemimpin dan sebagai Khalifatullah ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo. Satria Piningit selalu bersama dalam bimbingan imam besar Sang Ratu Adil, yaitu Imam Al-Mahdi bin Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadirannya hampir bersamaan dengan kedatangannya Dajjal, dan bersamaan dengan terjadinya berbagai fenomena alam di bumi ini. Tanda-tanda itu bumi akan mengalami musim kemarau panjang selama 3 tahun.
Di tahun pertama Allah menahan sepertiga air tidak turun, maka terjadi kekeringan di mana-mana. Lalu di tahun kedua, Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 airnya, maka akan terjadi gagal panen di seluruh dunia. Kemudian di tahun ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan air seluruhnya, maka tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh, dan saat itu banyak makhluk Allah yang mati. Ketika para sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana manusia dapat bertahan hidup waktu itu?" Nabi menjawab, "Manusia akan hidup dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Maka itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mengenyangkan mereka. Dan para malaikat akan turun untuk melindungi mereka. Selanjutnya pada tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul." Alhamdulillah, bumi Nusantara adalah wilayah yang termasuk tidak sebegitu parah dari serangan pasukan Dajjal, karena dijaga oleh Allah melalui perantara seorang pemimpin yang berani, amanah dan kesatria, yaitu Satria Piningit, wakil dari Al-Mahdi untuk melawan fitnahnya Dajjal dengan jihad dan ilmu. Jangan dianggap tenang-tenang saja setelah hadirnya Satria Piningit di bumi Nusantara. Karena setelah beliau hadir akan terjadi masa peperangan besar, di mana golongan kanan dipimpin oleh Satria Piningit dengan membawa panji berwarna hitam, dan golongan kiri dipimpin oleh pasukan Dajjal dengan membawa panji berwarna merah. Pada waktu itu, bumi Nusantara diserang habis-habisan oleh pasukan Dajjal, di mana Satria Piningit sebagai panglima perang dan sebagai khalifah dari Al-Mahdi di Nusantara Asia memimpin peperangan langsung dan dapat bertahan dan akhirnya dapat memenangkan di dalam peperangan tersebut. Maka di masa itulah dimulainya peradaban baru kedua bumi Nusantara. Bumi Nusantara ini akan menjadi terang bercahaya kembali. Setelah berhasil mengalahkan pasukan penguasa kegelapan di wilayah Asia, Satria Piningit akan memimpin negeri Nusantara ini dengan lisan dan tangannya yang amanah dengan penuh keadilan sebagai wakil Allah di muka bumi Nusantara. Saat itu, tidak ada yang namanya orang miskin. Seluruh rakyat di negeri ini dipenuhi dengan keimanan, kemakmuran yang merata dan kedamaian yang sejati. Demikianlah ulasan tentang tanda kehadiran Satria Piningit di bumi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.